Morning guys, kabarnya baik ya. Setiap hari gue doain semua kabarnya baik, sehat ya. Ya pagi ini gue juga mau sedikit nyampein lagi isi hati. Pokoknya setiap ada isi hati yang mengganjal, terutama hal-hal yang positif ya, yang membangun, yang membawa kesejukan, yang membawa kedamaian. Nggak usah kita gontok-gontokan. Jadi yang gue pikir sekarang tinggal hitungan hari ya, 14 plus hari ini tanggal 13, berarti masih ada 18, 32 hari lagi menuju pesta demokrasi yang sangat kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti, dan penuh sukacita, keriangan. Jadi kita nggak usah bawa dengan emosi, bawa dengan eh, eh, ngata-ngatain, menjelek-jelekan, atau menyerang pihak lain. Apakah itu paslon, apakah itu caleg, nggak usah lah. Jadi yang berpikirnya yang wajar-wajar aja, yang positif-positif aja, yang happy aja. Persaingan itu biasa, nggak usah di kontestasi, nggak usah di perhelatan politik, nggak usah di pemilu juga, semua setiap orang bersaing setiap hari loh. Lo kerja, lo punya temen, sama-sama pekerja, itu juga kompetitor lo. Tapi kalau lo anggap dia itu musuh lo, dia bakal nusuk lo dari belakang, ya lo negatif terus sama dia. Padahal mungkin dia nilai lo sebagai pesaing yang positif, sebagai pemicu dia untuk menjadi lebih baik lagi. Kenapa sih dia ngikutin lo? Kenapa sih dia selalu nyaingin lo? Karena apa? Karena menurut dia lu ada yang terbaik buat dia, sehingga lu dijadiin satu kalau orang bilang eh, ya pemicunya lah, pemicu dia untuk menjadi motivasi buat dia, menjadi penyemangat buat dia. Tapi kita ngelihatnya secara negatif. Makanya ada dua sudut pandang, itu positif dan negatif. Kalau lu positif, makanya ngelihat orang yang negatif pun bisa jadi positif. Lama-lama yang mereka negatif sama lu, itu dia bisa berubah loh, jadi positif ke lu. Demikian juga sebaliknya, orang itu positif terhadap lo, tapi lo nilai dia negatif. Makanya yang keluar auranya, yang ada di pikiran lo, alam bawah sadar lo, dia ini negatif, dia ini jahat, dia ini muka dua, dia ini mau nusuk lo dari belakang. Itu semua begitu. Sama di kontestasi ini juga begitu. Gua ngeliat ya, dari kacamata gua, kenapa sih relawan, simpatisan selalu itu berpikirnya bagaimana menjatuhkan lawan, bukan bagaimana supaya eh, orang yang idola mereka itu menjadi semakin baik setiap hari sampai hari haknya. Tinggal Tuhan yang putuskan siapa yang terpilih ya. Nggak ada menang kalah dalam istilah ini, yang ada terpilih atau belum terpilih ya. Seperti kita lihat yang sudah-sudah, paslon nomor 2 juga, Prabowo juga, yang sudah 2 kali ikut kontestasi itu juga sempat 2 kali. Pak Prabowo sendiri ngakuin 2 kali dikalahkan sama Jokowi, 2 kali rival berseteru keras. Tapi akhirnya beliau sendiri menyadari bahwa yang dilakukan Pak Jokowi itu bukan untuk menyerang, bukan untuk melawan lawan politiknya, bukan untuk menyerang, bukan untuk melawan rivalnya, yang notabene waktu itu adalah beliau. Tapi beliau itu melakukan itu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Sehingga rakyat, lu suka nggak suka, rakyat pilih dia, pilih Pak Jokowi. Rakyat pilih orang yang benar bekerja, rakyat pilih orang yang tulus bekerja, rakyat pilih orang yang berjuang, bekerja, jiwa raga buat negaranya. Bukan buat ngambil hati rakyatnya semata, tapi buat negaranya. Otomatis dengan demikian rakyat akan nilai, ini orang yang tulus. Makanya dari hasil survei, dari gua juga lihat di vlog-vlog, di YouTube, di medsos dan semuanya itu, eh, memang banyak sekali yang mengulas hal ini. Gua kasih like karena memang benar itu. Jadi kalau orang yang lakukannya dengan tulus, ya pasti dicintai sama rakyatnya. Bahkan di survei-survei, elektabilitas sebelumnya Pak Jokowi itu dicintai rakyatnya sampai
82%. Gue nggak mengada-ada, lu cari aja di videonya itu. Apakah di IG, apakah di TikTok, apakah di YouTube, atau enggak, ya banyak lah. Maksudnya di medsos-medsos. Jadi menurut gue begitu, nggak usah lah kita negatif, nggak usah nyerang sana, nyerang sini, seakan-akan kita udah nggak tahu gimana ini bola harus dilempar kemana, bola panasnya, bola liarnya. Jadi berpikirlah secara positif. Jangan bagaimana menjatuhkan lawan. Kecuali lu lagi berperang, bagaimana menjatuhkan lawan. Itu pun kalau dia sudah angkat bendera putih, lu nggak boleh tembak dia. Lu nggak boleh jatuhin dia lagi, lu malah harus bantu dia. Kalau dia sudah angkat bendera putih, kalau lu masih serang dia, bahkan lu masih, maaf ya, lu masih bunuh dia, itu pelanggaran HAM. Karena kalau namanya orang sudah angkat bendera putih, orang sudah menyerah, itu harus dibantu. Lu harus memposisikan dia sebagai kawan lu, bukan sebagai lawan lagi. Dia menjadi lawan lu karena dia berjuang untuk negaranya dia. Sama, kita juga menjadi lawan dia karena kita berjuang untuk negara kita. Berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaannya masing-masing. Baik merdeka untuk negaranya merdeka, merdeka dari intervensi maupun invasi dan seterusnya. Seperti itu. Sama juga di kontestasi ini. Jadi yuk bawa politik ini dengan riang gembira, happy, santai, santuy, senyum, kasih ke semua, senyum yang tulus. Jadi hatinya happy terus. Jadi dari gue itu aja sih, buat yang bersaing, buat yang berkontestasi, semua paslon, semua caleg, DPR, DPRD, DPD, kita bersaing secara positif. Oke? Dari gue itu aja. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera selalu, salam NKRI, salam solidaritas. Tuhan berkati.